Bu mau nanya, Bu? Boleh ya? Oke, kenapa sih IMK itu penting gitu ya? Oke, dan kenapa baru sekarang gitu ya ilmunya? Nah, ini karena tahun 60-an itu kan komputer mahal, cuman sebagian orang yang bisa menikmati teknologi ini, ya. Jadinya apa? Jadinya nggak semuanya aware gitu loh. Orang tuh nggak aware dengan pentingnya interaksi antara si manusia dengan komputernya. Jadi nggak terlalu aware dengan user interface, UX gitu ya, user experience. Karena nggak banyak orang punya gitu. Yang punya tuh biasanya cuman perusahaan industri ya, industri-industri seperti penerbangan, industri apa yang besar-besar ya, dan harganya sangat mahal ya. Anda tahu sendiri kan sejarah komputer. Zaman dulu teh komputer teh sebesar lapangan gitu ya. Tapi pas udah ditemukan silikon chip, komputernya sekarang jadi kecil ya. Kemana-mana bisa bawa sehingga apa merasakan pentingnya nih. Oh pentingnya ini interaksi antara si manusia dengan komputernya gitu ya. Nah jadi kita semuanya nggak bisa hidup kayaknya tanpa komputer ya. Karena apa? Manfaatnya ya, efisiensi gitu. Nah gimana ningkatin efisiensi tersebut? Ya ini salah satunya adalah IMK gitu ya. Loh, apa hubungannya gitu ya? Ini saya bahas cepat aja. Apa hubungannya? Ya, dengan meningkatnya interaksi antara kita dengan si komputer, pastikan pekerjaan itu lebih cepat ya, lebih lebih cepat diselesaikan dan apa yang mau kita lakukan itu bisa dikerjakan. Contohnya gini, apa target dari marketplace itu apa? Terjadi pembelian kan ya? Kalian semuanya pakai marketplace nggak? Atau ada yang anti? Ada pakai marketplace boleh silakan dikasih reaction apa saya gitu ya boleh. Siapa yang kembali kali pertanyaannya siapa yang tidak pakai atau tidak install marketplace di smartphone-nya masing-masing? Ada? Bu, saya anti marketplace karena membuang uang. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya, semuanya pada punya aplikasi marketplace ya di laptop kah mungkin atau di handphone kah gitu ya, pada pakai ya. Terus by the way ini saya pengen tahu nih, kalau kalian belanja di marketplace, bayarnya pada pakai apa? Pakai m-banking atau pakai jalan kaki ke ini ke Punten sebut merek ya, ke Alfamart gitu atau ke ATM gitu? Ada? Boleh, ini kalau misalnya malu buka mikrofon, boleh di chat ya. Sok aja, ini mah kita mah diskusi ya. Karena IMK itu sifatnya ngobrol ya. Mangga silakan. Bu, saya mah bayarnya pakai ini, pakai ATM, jalan kaki keluar atau pakai m-banking. Coba dijawab ya, kalian kalau bayar pakai apa? Gitu ya. Kenapa sih saya nanyain bayar? Kenapa coba kira-kira? Balik lagi tadi, tujuannya marketplace apa? Terjadi pembelian, ya. Duitnya keluar gitu ya. Kita customer nih, duit kita keluar. Nah, kalau dipersulit pembayarannya, kira-kira tingkat pembayarannya akan tinggi atau rendah? Nah, itu aja ya. Jadi, bandingkan nih marketplace zaman dulu yang kalau bayar itu harus transfer. Ingat nggak zaman dulu? Transfer ke ATM gitu kan. Terus buktinya dipoto, ah, rudet ya. Cara rape gitu ya ke ATM-nya juga panas ya, apalagi puasa gini ya. Nah, kalau sekarang asal punya m-banking udah digenggam ya, di genggaman kalian ya, bayar tinggal sambil tiduran. Belanja jam 2 subuh juga oke, nggak usah cari ATM keluar rumah atau kosan gitu ya. Sehingga apa? Efisiensi ya, tercapai nggak sih ininya apa namanya? Efisiensinya. Nah, kenapa bisa tercapai kan ini? Jadi si UI-nya menyediakan, ya nggak? UI-nya itu menyediakan ada transaksi via pembayaran pakai virtual account ya, virtual rekening atau pakai Dana. Maaf sebut merek di sini mah sebut merek terus ya. Atau pakai GoPay atau pakai eh, ShopeePay mungkin ya atau pakai apapun itulah gitu ya. Jadi nih ya meningkat kan ya. Kayak itu kira-kira ya.
Karena dengan adanya UX yang seperti itu, mereka kan udah survei dulu, si UX designer tuh udah penelitian dulu gitu ya. Mereka riset ini orang-orang bayar gimana. Terus misalnya, oh orang susah ya bayar ke ATM jalan kaki. Apa yang terjadi? Nih bank-bank yang ada di Indonesia, ayo dong bikin m-banking. Tadinya m-banking cuma sekedar pakai SMS banking ya, cuman sekedar apa cek saldo, transfer, gitu kan. Terus bukti transfernya apa? Kalau SMS banking di screenshot gitu ya. Kalau m-banking eh, bisa di screenshot, kadang juga ada yang bisa di download ya. Kalau zaman dulu tidak ada download itu ya, di screenshot aja manualnya gitu. Nah, jadi setelah riset lagi sehingga terjadilah marketplace yang seperti sekarang. Sangat mudah untuk kalian belanja ya, nggak pakai mikir. Kadang-kadang ya lagi ada flash sale, 2.000 perak, jempolnya tuh nggak bisa dikontrol gitu ya, nggak bisa diajak kompromi, tiba-tiba udah CO ya, udah payment gitu ya. Nah itu ya. Nah jauh dulu sebelum ada IMK. Nah ini kalian lihat ya tulisan saya ini, bad design atau good design? Nggak usah takut. Kalau bad design bilang aja bad design. Males ya bacanya ya, bad design gitulah bilang coba. Mana ayo dong bersuara dong. Pada puasa ya, pada lemes. Boleh ya, bad design Bu. Gitu ya. Nggak enak Bu baca ini satu slide begini. Ini sambil nyindir-nyindir juga nih. Kalian kalau presentasi, slide-nya suka pada begini. Gantian saya ngerjain kalian. Jadi ini ya, bad design. Nah, saya juga akan bahas bad design dan good design. Oke ya. Nih, tahun 95 ada pesawat. Nah, ini kan nggak enakan ya, kita giniin. Nah, oke, enak ya. Yang ini lebih good design ya. Jadi ada pesawat nih tahun 95. Dia itu mau berangkat ke airport di Cali. Ya. Kemudian ketika dia Kelas memasukkan kelas na apa namanya? can Nah, ini boleh pasti nih bad design atau good design nih yang lagi masuk suaranya nih. Bad design atau good design? Yang ini. kena anu diubah-ubah kena anu ngaclak-ngaclak. Biarin aja ya, dia nggak nyadar ya, biarin aja suaranya masuk. Untung ngomongin tajil ya, kayak ngomong makan naon gitu ya. Oke, silakan fokus kembali ya, jangan multitasking sambil beli tajil mungkin ya, atau lagi ngadon makanan gitu ya. Yuk silakan fokus kembali ke layar monitornya masing-masing ya. Nah jadi si pesawat ini dia kan mau terbang ya, dari ini ya, dari Florida ke Cali. Tapi pada saat dia masukin navigasi, dia mau menetapkan navigasi, harusnya dia itu masukin kode ini Rozo. Jadi Rozo teh yang benar rutenya gitu ya. Kan sama ya Rozo, Romeo biasanya kalau kalau kita masukin kode R itu kan nanti akan muncul tuh kayak anggap aja ceritanya begini gitu ya. Muncul kode R gitu kita ketik. Yang muncul duluan pastinya kalau Romeo kan gitu ya. Romeo baru ke bawahnya pasti Rozo karena kan Rozo hurufnya ini ya Z ya. Kalau kita short alphabetical ya. Nah, kayak gitu. Dan dia itu terpilihnya Romeo. Akhirnya apa? Nah, ini kan urusan dengan interaksi dengan sistem ya. Akhirnya dia kecelakaan. Jadi pesawat ini belok ya, haluannya nggak sesuai. Ini harusnya harusnya dia ke Rozo, Rozo itu ke Cali Airport, malah kepilih ke Romeo. Nah, Romeo itu masalahnya adalah pegunungan. Jadi kebayang ya gara-gara bentuk UI ya, interaksi yang buruk maka menyebabkan ini ya 152 penumpang dan 8 awak pesawat meninggal saat kejadian. Ini coba ya sampai taruhannya nyawa ya. Tuh ya. Jelek berarti UI-nya. Sama halnya ini tahun 97 ya ada kapal perang gitu ya lagi simulasi ini ya di tengah laut ya. Kemudian terjadi pembagian dengan nol ya. Ini dia lagi ceritanya lagi dikalibrasi ya, pakai OS-nya Windows NT.
kemudian terjadi pembagian dengan nol sehingga apa? Ini ya undefined ya, tidak terdefinisi. Terus ya sudah karena terjadi divide overflow mati semuanya ya si kapal itu mati total. Jadi dia terombang-ambing di lautan dengan kondisi kapal mati, butuh waktu 2 jam 55 menit supaya nyala lagi. Kalau ini bukan simulasi, apa yang terjadi? Udah, wassalam ya. Lagi perang betulan mah udah semuanya meninggoy gitu ya. Jadi itu ya pentingnya UI yang bagus ya, flow yang bagus gitu ya. Jadi itu tugas kalian nanti memang ya, bikin-bikin desain interaksi ya, bikin-bikin alurnya mesti gimana ya. Itulah penting ya. Kenapa? Gara-gara jelek UI-nya, interaksinya jelek, bisa menyebabkan human error. Loh, kenapa Bu? Bukannya manusianya yang salah? Betul sih manusianya yang salah, tapi kan sistem itu dibikin jangan sampai menyediakan celah untuk manusia melakukan error. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, kemudian ini saya percepat aja ya karena saya mau masuk ke slide yang berikutnya. Jadi artinya apa? Ini sangat penting ya. HCI atau IMK ini adalah muncul ya, lahir karena kasus-kasus tadi dia itu adalah disiplin yang berkaitan dengan desain. Jadi di situ ada tidak hanya satu ya, lihat. Saya kasih garis nih ya, atau saya kasih kotak, ada desain, ya, ada evaluasi, implementasi sistem komputasi yang interaktif, ya. Bagi siapa? Bagi manusia, ya. Dan kita mempertimbangkan juga tentang fenomena di sekitarnya. Itu ya menurut IEEE. Nah, peran IMK tadi ya. Di sini banyak sekali orang yang terlibat. Ini nanti kita bahas di slide 2 ya. Ada spesialis, insinyur. Ini di slide berikutnya. Di yang berikutnya nanti kita bahas. Lalu ada RPL-nya. Ada eh, antar muka antara manusia dengan komputernya gitu ya. Nanti silahkan dibaca sama kalian ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini eh, kenapa butuh? Nah, karena kita sudah mengalami namanya apa? Ini ya, konvergensi teknologi. Konvergensi teknologi itu gimana? Sekarang komputer nggak berdiri sendiri ya. Karena ada komputer penerbangan, ada komputer perbankan. Kalau komputer perbankan kan berarti harus secure ya. Ujung-ujungnya duit gitu kan ya. Ada lagi komputer kesehatan. Oh, banyak ya. Pokoknya semuanya mengalami ini ya konvergensi gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana, jadi lebih rumit. Nah, unsur yang diperlukan tentunya ada software, hardware, dan orangnya ya, brainware gitu. Oke, ini saya hapus ya. Coba kita lihat mesin ATM nih ya. Ini juga pernah ada ATM dituntut sama Manula gitu di Australia, saya lupa. Nah, itu juga yang kena ininya apa? Yang kena tuntutnya kan benda mati ya ATM. ATM tuh benda mati dituntut sama nenek-nenek gitu loh. Luar biasa ya, manusia menuntut benda mati. Dan lucunya lagi ini tuh yang menang siapa coba? Manusianya, si nenek-neneknya yang menang. Apa tuntutannya? Ini ATM-nya karena eh, diskriminasi gitulah kira-kira ya. Jadi ATM-nya tidak universal, tidak aksesibel. Si ATM-nya itu tidak inklusif. Nah, itu sampai dituntut. Salah siapa? Ya, kenapa ini engineer-nya bikin ATM tidak mempertimbangkan aspek manusianya, gitu kan? Nah, IMK-nya nggak dipertimbangkan, makanya dia dituntut terus kalah lagi ya, dan dia si nenek itu dapat uang kompensasi, jadi dituntut ke pengadilan gitu ya. Dapat kompensasinya berapa? Saya lupa ya berapa puluh ribu dolar gitu. Wah, ini ya lawan ATM menang ya, gitu kira-kira. Nah, itu ya mengenai konvergensi teknologi. Oke, ininya saya lewat. Intinya seperti itu.